Ahmad Muzaki, Abah Seya, Asad Gobalib, Ayu Nur, Reda Gitara, Ciko Diripati, Devista. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan hikmat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islamil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita mulai, ada game konsentrasi. Nah, ini untuk mengecek kesiapan kalian, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Kata kuncinya adalah oke. Jadi, kalau ada instruksi oke, kalian ikuti instruksinya. Tapi kalau nggak ada oke, berarti nggak usah diikuti. Permainan dimulai. Oke, silahkan berdiri. Ingat kata kuncinya apa? Silakan angkat tangannya. Apa kata kuncinya, Mas? Oke, angkat tangannya. Pegang pundaknya. Nanti kalau masih nggak fokus, sudah sarapan belum Mas Bajo? Siapa? Ya, sudah sarapan? Belum. Oh ya, kita lagi kantin ya? Ya. Turunkan tangannya. Oke, turunkan tangannya. Pegang pundak tangan kanannya. Oke, pegang pundak tangan kanannya. Gak punya teman, kesini aja. Pijat pundaknya. Oke, pijat pundaknya. Turunkan tangannya. Oke, turunkan tangannya. Oke, angkat tangan ke depan. Turunkan tangannya. Jangan diturunkan. Jangan sampai tidak. Oke, turunkan tangannya. Silakan duduk. Siapa yang duduk duduk? Oke, silakan duduk. Tenang. Nah, sebelum kita masuk ke judul materi yang akan kita bahas, sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa? Hakikat dunia dan akhirat. Ada yang masih ingat apa itu hakikat dunia dan akhirat? Angkat tangan. Persiapan bekal untuk kehidupan di Kalau hakikat kehidupan di akhirat apa? Pertanggungjawaban atas perbuatan selama di dunia. Nah, sekarang kita bahas tentang makanan yang baik dan halal. Jika dikaitkan dengan hakikat dunia dan akhirat, sebenarnya makanan yang baik dan halal itu merupakan suatu atau langkah, yaitu dimana kita juga menuju kepada hakikat di dunia dan akhirat. Contoh, kita kalau makan makanan yang baik dan halal itu akan berdampak pada ketaatan. Kita jadi bisa beribadah, kita bisa bekerja. Tapi kalau makanan yang kita makan itu makanan haram, itu akan mempunyai faktor kepada tubuh kita dan bisa menghambat kepada perbuatan, yaitu beribadah, malas beribadah, malas bekerja. Jadi makanan yang baik dan halal ini sangat berpengaruh kepada kelangsungan hidup. Pagi hari ini kita akan bahas tentang makanan yang baik dan halal. Terdapat beberapa dalil yang ada di dalam buku Quran hadis. Yang pertama yaitu tentang perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Terdapat dalam surat apa? Ayat 168 dan 169. Boleh dibaca, Mas, ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mbak, yang pakai kacamata aslinya dibaca. Di sini dalam isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 kita diperintahkan untuk apa? Mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu
setan karena setan itu musuh yang nyata bagi umat manusia. Salah satu contohnya gimana? Contoh, kita semisal udah tahu kalau makanan di restoran itu adalah makanan haram, tapi karena saking pengennya kalian kemudian dibisiki oleh setan nih, itu loh semisal restoran steak ya, itu loh steaknya enak, coba kamu rasain gitu. Terus kalian tiba-tiba mampir dan mengkonsumsi makanan yang ada di situ, padahal itu kalian udah tahu hukumnya bahwasanya itu apa, haram atau halal. Nah itu berarti kita apa? Dilarang mengikuti langkah setan. Jadi kita harus bisa memilih mana yang baik buat kelangsungan hidup kita dan mana yang buruk untuk diri kita, kayak gitu. Terus lanjut kepada hadis. Nah, hadis tentang kewajiban mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Di situ terdapat dalam halaman 165. Nah, di sini Rasulullah itu menceritakan orang yang sedang menempuh perjalanan jauh atau disebut safar. Ya. Nah, di situ dijelaskan biasanya orang yang safar itu mudah dikabulkan atau doanya itu mustajab, gampang dikabulkan. Nah, tapi kenapa di sini kok itu pas waktu perjalanan jauh kemudian orang itu menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah, tapi kok tidak dikabulkan? Sebabnya karena apa-apa yang dikonsumsi itu haram, mulai dari pakaiannya, mulai dari apa yang dimakannya dan apa yang diminumnya. Nah, jadi makanan yang kita makan itu tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan atau tubuh kita, tapi juga berpengaruh kepada doa atau ibadah kita kepada Allah. Itu dapat jika kita makan makanan haram itu akan menghambat doa atau ibadah kita kepada Allah. Nah, dalam hadis inilah Rasulullah itu menceritakan tentang orang yang safar tersebut supaya kita bisa mengambil hikmah. Nah, kita bisa mengambil pelajarannya ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal atau haram itu bagaimana akibatnya begitu. Nah, kemudian juga dijelaskan tentang hadis yang menyebutkan lebih baik kita itu makan makanan hasil dari usaha sendiri. Mbak, silakan dibaca hadisnya. Anil Mirdam, halaman 167. Bahwasanya dari Miqdam radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang lebih baik daripada makan makanan hasil usaha sendiri. Nah, di sini kalian pernah dengar gak pepatah Arab yang mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Artinya apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa?
Sesungguhnya kita hanya mengharapkan atasmu bangkai, darah daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tapi siapa yang terpaksa makannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melalui batas, maka tidak ada orang baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 itu terdapat isi kandungannya masing-masing. Kalau di ayat 172 Allah menunjukkan beberapa makanan yang diharamkannya karena akan membahayakan bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Kalau di ayat 172 itu apa aja yang diharamkan oleh Allah? Bangkai, darah, kemudian di situ kan sudah disebutkan dengan jelas apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian kalau di ayat 173 membolehkan mengkonsumsi makanan-makanan yang tadinya haram dengan syarat benar-benar dalam keadaan terpaksa atau tidak melebihi batas. Contohnya, jikalau kita hidup di gunung, terus nggak ada apa-apa, adanya cuma ular, di situ nggak ada air, nggak ada apa, adanya cuma ular. Terus kalian udah 5 hari di situ, dan kalian itu kalau pas waktu detik itu nggak makan ular tadi itu, kalian akan meninggal dunia. Itu diperbolehkan atau tidak? Dalam keadaan terpaksa atau darurat. Dan kalau kalian makannya atau mengkonsumsinya itu tidak melebihi batas, kalian hanya cuma untuk bertahan hidup supaya tidak meninggal dunia. Jadi apa-apa yang diharamkan oleh Allah dalam konteks atau dalam kutip itu keadaan darurat atau terpaksa itu diperbolehkan. Kemudian lanjut ke hadis. Quran ada. Selain dalam surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 terdapat juga makanan yang diharamkan oleh Allah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang dibaca ayat. Surat Al-Maidah. Yang awal ini Sulaiman Nah, di sini sudah dijelaskan ya secara rinci. Selain darah, bangkai, daging babi, daging yang disembelih menyebut nama selain Allah itu diharamkan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Akan tetapi juga diperinci lagi oleh Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Jadi selain yang disebutkan di sini juga nanti terdapat juga haram makanan-makanan haram yang disebutkan di dalam hadis. Nah, selain bangkai, di sini kan juga disebutkan bahwasanya bangkai itu juga terdapat 2 bangkai yang dihalalkan. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhilla lana maitatani wa damani. Amal maitatani fal kutu wal jaradu wa amad damani fal kabidu wa sihalu." Di situ dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah. Darahnya siapa dan bangkainya siapa? Nah, selain tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, kemudian Al-Maidah ayat 3, di sini juga terdapat hadis yang mengharapkan beberapa makanan. Apaan yang diharapkan? Hewan buas yang bertaring. Kemudian daging betina, barang temuan milik seorang laki-laki. Ada lagi?
tetapi menurut Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya hewan yang bertaring atau berkuku tajam itu termasuk jenis binatang buas. Contohnya kayak apa? Serigala, singa, harimau, beruang, kera, dan lain sebagainya. Akan tetapi menurut Imam Ibnu Abdul Bar, gajah dan anjing itu termasuk ke dalam hewan yang bertaring. Makanya kita kenapa kok diharapkan untuk mengkonsumsi daging anjing. Sedangkan di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran kan tidak ada yang menyebutkan bahwasanya anjing itu diharamkan. Tetapi dalam hadis inilah alasan kenapa anjing itu diharamkan bagi kita. Gitu. Kemudian juga ada menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat pada prinsipnya semua hewan atau makanan yang kotor, menjijikkan atau nama lainnya itu disebut khaba'is dan berbahaya terhadap kesehatan manusia yang dihukumi sebagai haram. Nah, itulah alasannya kenapa babi itu juga diharamkan bagi kita. Soalnya babi itu kan mengkonsumsi makanan kotorannya sendiri. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangan. Ada yang kurang jelas? Udah dimakan atau masih mau dimakan? Udah dimakan, udah masuk perut. Nah, segala sesuatu kalau kita tidak mengetahui hukumnya dan kemudian kita terlanjur mengkonsumsinya, itu dihukumi tidak apa-apa atau diperbolehkan karena kita tidak tahu hukumnya. Jadi segala sesuatu yang kita tidak mengetahui asal usul hukumnya itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah tahu hukumnya kemudian pura-pura, itu akan tetap mengalir dosa. Nah, kayak itu. Ada lagi yang ditanyakan? Satu-satu, Mas. Ya, silakan. Jika kita misalnya camping di hutan, terus Ada pertanyaan lagi, Mas? Ya, silakan. Nah, kalau semisal nih punya teman, dia tiba-tiba ngajakin rakhiran makan enggak? Ngajakin? Rakhiran makan. Ya. Tapi kita tidak tahu asal usul dari uangnya itu dari mana. Jika memang uangnya itu dari haram, itu hasil yang haram itu, hukumnya apa gitu? Ya kan kalau seumpama kita tidak mengetahui nih, kan sekarang udah canggih ya. Kalian itu di dalam makanan itu udah ada barcode, ada label halalnya. Terus tapi kalau kita makan di traktir, kemudian kan itu makanan apa? Makanan instan atau udah di piring terus makan gitu. Oh, gacoan. Nah, kalau gacoan udah familiar, kalian bisa searching tuh. Komposisi dari gacor itu apaan sih, kan udah ada habis sekarang. Sekarang itu udah dimudahkan. Jadi mustahil kalau kalian itu tidak tahu apa-apa yang ada di dunia ini. Contohnya dari makanan itu saja, kalian sudah bisa pilih makanan yang baik dan halal. Maksudnya dari segi uang yang dari segi uang yang dibuat traktir. Nah, itu kalau kalian tidak tahu makanan yang dikonsumsi itu ya halal bagi kalian karena kalian tidak tahu hukum dari uang yang diperoleh. Tetapi kalau niat dari yang diniatkan padahal niatnya baik tapi uangnya haram, nah itu tidak mendapat berkah atau ridho Allah. Jadi cuma-cuma dia melakukan kebaikan itu secara cuma-cuma buat menghabiskan uang yang hasil dari curiannya. Dia tidak mendapat pahala karena dia menebarkan benar dia sudah berbuat baik, tetapi uang yang dihasilkan dari yang buat mentraktir atau berbuat baik kepada temannya itu dari haram atau perilaku yang tidak. Tapi kan kadang biasanya kayak setelah traktir tuh kita tuh dikasih doa semoga rezekinya lancar. Ya, nanti tiap satu orang itu majunya bareng-bareng. Ini butir soalnya jawabannya di sini. Di dalam setiap kotak ini ada nomornya, jadi jangan lupa ditulis nomornya juga ya. Di sini. Jadi kalau semisal satu orang sudah bisa menjawab semuanya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa langsung ke belakang gantian. Dibuka satu-satu. Ya, kalau nggak dibuka gimana kalian baca? Bisa dimulai?
Udah kan? Apalah atau beda kalian? Angka 2. Angka 3. Angka 4. Coba angka 3. Boleh maju ke depan satu orang. Siap kelompok satu. Ya, terus kelompok biru belum mas? Iya di depan sini, tapi belum buka air. Jangan lupa ditulis angka soalnya ya. Dalam lingkungan kerja, silakan jawab. 1, 2, 3. 20 menit ya waktunya ya. Nomor 1 menangnya kelompok kuning, 2 kelompok biru, merah. Ada yang ditanyakan lagi? Ini semua soalnya udah termasuk dalam Bapak tadi makanan yang halal dan lain. Jadi kesimpulannya kita itu harus bisa memilih makanan halal dan thayyib atau baik. Kita cuma boleh coba dengerin dulu. Bukan cuma boleh dimakan, tapi juga harus bisa menyehatkan. Karena makanan halal adalah kunci agar ibadah kita diterima dan hati kita tetap bersih. Maka dari itu jagalah perut kalian supaya Allah menjaga hidup kalian. Bisa kita akhiri ya.